guys, kembali lagi bersama gua Ahmad Mujaki di channel gua. Kali ini setelah lama gua ngebikin video, gua bakalan upload video review lagi. Ya, barang yang gua review kali ini tentu original ya, walaupun mungkin kedepannya gua bakalan bandingin mana yang original, mana yang premium. Sebelumnya, Mizuno ini brand yang didirikan di Osaka, Jepang, berdiri pada tanggal 1 April 1906. Awalnya Mizuno hanya memproduksi perlengkapan baseball seperti tongkat baseball dan sarung tangannya. Namun seperti yang kita sudah ketahui, Mizuno sekarang sudah merambah hingga ke bagian sepatu voli dan aparel olahraga yang lainnya. Oke, seperti yang tadi udah sebutin, gue bakalan nge-review sepatu Mizuno Thunderblade 2 yang mid. Langsung aja kita ke reviewnya. Oke, yang pertama ini Mizuno Thunderblade mid yang generasi kedua. Untuk generasi pertama itu ya seperti yang di sini nih, yang di atas video ini atau di sini lah. Nanti bakal gua letakin linknya. Atau nih kalian bisa lihat yang Mizuno yang generasi pertama itu, yang ini yang udah gua review sebelumnya sekitar hampir 1 tahun yang lalu. Kita sebelum ke sepatunya kita review dulu kardusnya. Seperti yang bisa kita lihat, ini ada logo Mizuno-nya banyak banget. Ini satu di sini, terus 2, terus 3, 4 dan yang di sini. Terus di depannya juga ada. Terus di belakangnya ini ada beberapa logo Mizuno. Nah, buat yang bisa kalian lihat ya, Mizuno ini logo-logonya itu kayak gini. Dan kalau sepatu original itu biasanya kita mendapatkan kardusnya, karena kalau sepatu yang tidak original atau yang premium atau yang KW, sebenarnya KW itu nggak ada yang namanya premium. Itu kalau sepatu yang original itu biasanya dapat yang namanya kardus, dan di kardusnya itu ada tagnya itu bertuliskan nama sepatunya Mizuno Thunderblade 2 mid indoor. Terus di sini ada varian warnanya, bisa kalian lihat. Terus di sini ada ukurannya, untuk US ukuran 9, untuk UK 8, untuk Euro 42, untuk Brazil 40,5, dan untuk Jepang 27,0. Tapi satu hal yang gue bingung dari sepatu yang gue review kali ini ialah Mizuno ini kan original, tapi kenapa di sini tertulisnya Made in Vietnam? Padahal kalau dibandingin dengan yang kardus sepatu yang ini, yang Mizuno Thunderblade mid yang generasi pertama itu, di sini tertuliskan Made in Indonesia. Padahal ini gue beli itu di official store Mizuno yang di Shopee. Dan ya gue aneh aja gitu, biasanya kalau sepatu original itu walaupun dia berasal dari brand luar negeri, kalau dia dijual di Indonesia tetap aja diproduksinya di Indonesia. Tapi ya nggak apa-apa, karena gue beli, gue yakin sepatu ini original karena gue beli di official store-nya. Oke, langsung aja kita buka bagian dalam sepatunya. Di sini kalau kalian lihat sini, kita kalau beli sepatu original itu biasanya dapat paper kayak gini, bukan yang dibungkus plastik yang seperti digambar lah, seperti gambar berikut. Yang ini gue dapat di toko online gambarnya. Dia itu kalau yang premium cuman dibungkus plastik, terus diberi memang kardusnya kardus Mizuno, tapi bukannya original. Bisa dibandingkan mungkin dari nanti tagnya itu agak berbeda tulisannya. Di dalamnya biasanya kalau sepatu yang original itu dia bakalan juga dapat buku ini tuh berisikan alamat toko offline Mizuno yang tersebar di seluruh dunia. Dan langsung aja kita ke sepatunya. Nah, ini dia sepatunya. Nah, ini dia sepatunya, sepatu Mizuno Thunderblade mid generasi kedua. Yang pertama kita review di bagian upper sepatunya terlebih dahulu. Untuk bagian upper sepatunya ini
pada dasarnya ini itu berbahan dasar mesh. Bahan dasar mesh ini sangat berguna bagi sirkulasi udara ketika kita menggunakannya, sehingga sepatu kita tidak cepat bau dan kaki kita tentunya tidak cepat berkeringat. Bahan mesh ini berfungsi untuk melancarkan sirkulasi udara ketika kita memakainya, sehingga kaki kita tidak cepat gerah. Dan kalau kaki kita tidak cepat gerah, maka sepatu itu tidak akan mudah bau. Dan di luar dari bahan mesh ini, di sini tuh ada bahan sintetis yang melapisi bahan mesh tersebut, sehingga kan bahan mesh ini sebenarnya kan lentur. Kalau cuma bahan mesh saja itu bisa membuat kaki kita mudah keseleo. Jadi Mizuno sudah memikirkan hal tersebut, sehingga mereka menambahkan bahan pabrik sintetis, yang dimana sintetis ini membuat sepatu itu lebih mencengkram ketika dipakai, sehingga kaki kita tidak mudah keseleo. Bahan yang sintetisnya itu lumayan cukup banyak, mulai dari sini melapisi ke sini. Dan yang paling gue sukai itu adalah bagian motif dari lambang Mizuno ini yang gede di sini dan di sini nih, yang bagian spesialnya itu dari bagian dalam. Jadi sudut pandang yang paling gue suka itu sudut pandang dari dalam, yang menurut gue bikin sepatu ini enggak kayak sepatu yang murahan. Walaupun sepatu ini jika dibandingkan dengan brand-brand luar lainnya seperti Adidas, Asics atau yang lainnya, sepatu ini maksudnya sepatu ini tergolong murah harganya. Untuk sepatu Mizuno Thunderblade 2 yang varian ini, yang varian lama, itu harganya ada di kisaran 500 hingga 700, atau yang ada yang juga yang 600.000. Dan untuk varian yang terbarunya seperti yang digambar ini dibanderol masih harga 700, bahkan di website resminya Mizuno itu masih Rp800.000. Lanjut kita ke bagian midsole, atau yang sering kalian kenal atau yang sering kita kenal itu bagian bantalan. Itu sangat berpengaruh bagi kaki kita. Mizuno Thunderblade 2 ini memiliki bantalan yang agak sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan Mizuno Thunderblade yang generasi pertama. Bisa kalian lihat sendiri, ini tuh agak sedikit lebih tebal ya. Kenapa ketebalan midsole itu berpengaruh, dan kenapa keempukan midsole itu berpengaruh? Pertama, kalau kita menggunakan sepatu dengan midsole yang keras, itu akan menyebabkan kaki kita akan mudah cedera, atau lutut kita akan mudah cedera. Jadi ketika ada orang yang lututnya cedera, itu bisa disebabkan juga oleh bagian midsole sepatunya yang digunakan sehari-harinya itu keras. Jadi ini sepatu Mizuno Thunderblade 2 ini memiliki midsole yang empuk dan juga tebal, sehingga walaupun kita gunakan sebagai sepatu sehari-hari, sepatu yang kita biasa pakai latihan sehari-hari, itu tidak akan membuat kaki kita mudah cedera. Jadi ada beberapa orang yang umur masih 30-an, bahkan masih di angkanya di bawah 30, itu lututnya udah cedera. Itu bisa disebabkan oleh bagian midsole-nya yang terlalu keras. Oleh sebab itu kita harus lebih pintar lagi dalam memilih sepatu. Kalau original itu ya minimal sepatu ini biasanya itu empuk, tapi yang Mizuno ini itu lumayan agak keras, dan Mizuno lebih improve lah dibandingkan dengan yang generasi pertama. Dengan yang generasi kedua ini lebih empuk. Ini jujur gue pakai lama kelamaan lutut gue sakit. Ini belum gue pakai, ya semoga aja ini dengan midsole yang setebal ini tidak menyebabkan lutut sakit. Jadi nanti bakal gua ceritain lagi seberapa pentingnya kalian memilih, maksudnya seberapa pentingnya sepatu bagi kaki kita. Maksudnya kualitas sepatunya itu
seberapa pengaruh bagi kaki kita. Nanti bakalan gue bikin di video selanjutnya. Mungkin di situ juga ada penjelasan apa itu sepatu original, sepatu premium, dan sepatu KW, apa bedanya dan apa persamaannya, dan apakah kita layak untuk membeli sepatu premium atau sepatu KW. Oke, kita kembali ke topik review dari sepatu ini. Dan di sini tuh kayak ada motifnya, motif-motif kayak bunga-bunga gitu. Kayaknya ini cuman motif-motifnya aja. Nah, di sini kalau bisa terangan kayaknya ya. Ini tuh kayak ada motif bunga-bunganya. Ini tuh kayak ya kayaknya cuma hiasan aja lah. Oke, lanjut kita ke bagian rubbernya. Bagian rubber ini memiliki teknologi yang namanya non-marking rubber, sehingga Mizuno mengklaim sepatu ini tidak licin ketika digunakan di lapangan indoor maupun di outdoor yang bersemen atau juga outdoor yang belum bersemen atau masih tanah. Seperti yang bakalan kalian lihat di video ini. Ya, video tersebut membuktikan bahwa betapa kesatnya sepatu ini sehingga sepatu ini menghasilkan bunyi decitan. Ya, kalau sepatu, ciri-ciri sepatu original Mizuno itu kan banyaknya. Sepatu Mizuno yang premium, kalau yang original itu biasanya dia memiliki decitan. Kalau yang premium itu walaupun kita digesek-gesek apapun, dia tidak akan menghasilkan bunyi decitan. Sehingga mungkin yang premium itu tidak sekesat dengan yang original. Lanjut kita ke bagian ininya, bagian dalamnya kita buka dulu. Ini ada tag Mizuno nya lagi. Di sini ada ukurannya, ukuran 42. Ini di dalamnya overall itu bahannya mesh. Ya, tentu yang udah gua sebutin tadi, bahan mesh ini bisa melancarkan sirkulasi udara yang masuk ketika kita memakai sepatunya. Dan di dalamnya ini ada logo Mizuno, itu bagian insole-nya. Insole-nya ini memiliki, insole-nya ini bisa dilepas. Ini tuh kayak bahan apa ya? Kayak bahan yang biasa aja. Ya wajar lah, sepatu yang grade terendah di Mizuno. Ini cuman ya tipis, nggak tebal-tebal banget dan juga nggak empuk banget. Biasanya kalau sepatu mahal itu, yang sepatu yang di atas 1 jutaan itu yang Mizuno ya, maksudnya yang brand luar, itu biasanya dia udah memiliki midsole yang empuk dan tebal. Oke, ini talinya itu ya besar, talinya itu bulat. Maksudnya ini memudahkan kita ketika mengencangkan tali sepatu ini agar tidak mudah lepas. Dan untuk varian warnanya tersendiri, ini ada yang seperti kalian lihat, ini paduan antara merah, putih, dan hitam. Ada juga yang varian hitam, putih, dan oranye. Maksudnya oranye, hitam, dan putih. Terus ada juga yang biru putih, ada juga yang biru merah putih, dan masih banyak yang lainnya. Dan untuk varian yang terbaru ini bisa kalian lihat, ini variannya warna kalau nggak salah yang merah hitam ya. Jadi ya menurut gua worth it lah untuk sepatu ini yang memiliki bahan midsole yang empuk, terus upper yang berkualitas. Dan ini sepatu udah gua pakai yang generasi pertama aja ya, gua pakai sepatu ini udah 1 tahun tapi masih bagus aja. Cuman ini rusak di bagian sininya doang, karena gue beli terlalu kekecilan, terlalu pas. Gue itu biasa pakai 39. Jadi kalau kalian biasa pakai 39, untuk volley itu gue saranin kalian pakai di ukuran agak lebih 1 size atau 2 size. Jadi tidak akan membuat sepatu kalian seperti ini, bolong-bolong berlubang kayak gini. Dan untuk kalian yang pengen beli sepatu ini, kalian tidak usah repot-repot tentunya. Untuk apalagi untuk kalian yang size sepatunya itu size 42, kalian bisa klik link di bawah ini di deskripsi, atau kalian bisa kunjungi Instagram @jakistore. Ini bakalan gua
yang habis gua review ini bakalan gua jual di Instagram @jakistore dengan harga yang cukup murah jika dibandingkan di toko-toko lain. Berapa harganya kalian cek aja langsung di Instagram @jakistore. Ini size 42. Oke, mungkin di review kali ini gue cukup sekian saja, dan di video selanjutnya bakalan gue jelasin apa itu sepatu premium, apa itu sepatu KW, dan apa itu sepatu original, dan apa perbedaannya, apakah kita layak untuk membeli sepatu premium atau sepatu original. Nanti bakalan gue jelasin di situ. Oke, untuk agar tidak tertinggal video selanjutnya, jangan lupa like, komen, jangan lupa subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Sekian dari gua, salam satu hobi pecinta volleyball.